Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 184. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya, harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam pertempuran luar angkasa yang mengguncang, Luo Feng menghadapi 12 makhluk abadi dengan teknik luar biasa dan pertahanan dari pagoda kuno. Ia mampu menahan gempuran hukum mereka berkat proyeksi dunia yang kuat dan auman dewa binatang. Setelah sempat terluka, Luo Feng bangkit dan membalas dengan teknik pedang pemakaman, menghancurkan salah satu musuhnya. Tanaman pemakan bintang juga membantunya menahan serangan utas kehidupan, dan secara perlahan ia membalikan keadaan. Musuh yang tersisa mulai panik dan melarikan diri. Namun Luo Feng mengejar dan membunuh Long Suo, lalu bersiap menghadapi ancaman baru dari seorang pejabat abadi bernama Fenya. Selama 12 hari, Luo Feng berlatih di gua terpencil, menyempurnakan teknik pedang dan menggabungkannya dengan kekuatan proyeksi dewa binatang. Ia juga memperkuat binatang bertanduk emas miliknya, yang kini sudah mencapai level kaisar abadi tingkat rendah. Ketika Fenya, seorang pejabat abadi dari ras Kawu, muncul untuk membalas dendam atas kematian Long Suo, Luo Feng menyambutnya dengan tenang. Pertarungan mereka berlangsung di atas danau es, dan meskipun Luo Feng awalnya terdesak oleh kekuatan fisik Fenya, ia terus bertahan dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Pertarungan mencapai puncaknya saat binatang bertanduk emas muncul dalam wujud terkuatnya dan mengejar Fenya tanpa henti. Meskipun tubuh Fenya hancur berkali-kali, ia terus bangkit berkat kekuatannya sebagai makhluk abadi. Luo Feng sadar bahwa untuk membunuhnya secara permanen, ia harus memusnahkan energi abadi Fenya. Sayangnya, binatang bertanduk emas tak bisa melakukannya sendiri. Dalam kebingungan, Luo Feng memanfaatkan sayap Siwu, sebuah harta karun yang sangat cepat dan mematikan. Dengan itu, binatangnya berhasil mengikis energi abadi Fenya secara perlahan hingga musuhnya meledakkan diri sebagai usaha terakhir, namun tetap gagal membalas dendam. Setelah pertempuran, Luo Feng mengambil semua peninggalan Fenya dan kembali ke markas rahasianya. Ia merasa puas dan menyadari betapa berharganya sayap Siwu sebagai senjata sekaligus alat pelindung. Dalam suasana tenang sambil menikmati anggur, muncul ide baru di pikirannya, menggabungkan kekuatan binatang bertanduk emas dengan kemampuan tubuh manusianya. Sebuah jalan baru telah terbuka, yang mungkin akan membawanya menjadi sosok yang tak tertandingi di seluruh alam semesta. Di episode selanjutnya, selama 12.000 tahun pelatihan di kota kekacauan primal, Luo Feng terus mengeksplorasi kekuatan dewa binatang dalam dirinya, terutama teknik bertarung jarak dekat yang berasal dari binatang bertanduk emas. Karena tak ada teknik siap pakai yang cocok dengan jalur ini, ia harus menciptakannya sendiri. Ia menyadari bahwa kekuatan utama bukan terletak pada tanduk atau cakar, melainkan pada sayap Siwu. Berbekal warisan dari si Lu Duo dan pengamatan pribadi, Luo Feng mulai merancang teknik berbasis sayap, memadukan hukum ruang dan emas untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan cocok bagi gaya bertarungnya. Selama ratusan tahun, ia meneliti berbagai teknik dan berlatih tanpa henti. Ia menciptakan teknik awal yang kemudian dikenal sebagai Bima Sakti menembus langit, yang menggunakan sayap sebagai senjata utama. Dengan kekuatan dan kecepatannya, Luo Feng menciptakan ketakutan di Pulau Kabut melalui identitas rahasianya sebagai binatang perak. Banyak prajurit dari berbagai ras menjadi korban, dan reputasinya melesat, meskipun identitas aslinya tetap tersembunyi. Setelah memperlihatkan tekniknya kepada pemimpin kota kekacauan primal, ia diberi pelatihan khusus untuk menyempurnakan teknik tersebut, melalui pertempuran simulasi melawan ribuan lawan. Puncak latihan itu membuatnya sadar bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal teknik kuat, tetapi tentang kesesuaian teknik dengan jati diri seorang pejuang. Dari perenungan panjang dan kenangan akan perjuangan masa lalunya, Luo Feng menamai teknik ciptaannya sebagai kebijakan bulan, simbol kerinduan, keteguhan, dan tekad untuk melindungi rumah serta orang yang dicintainya.
Teknik ini mencapai tingkat puncak, satu langkah di bawah teknik ekstrim yang hanya bisa dicapai para penguasa alam semesta. Meski demikian, Luo Feng belum merasa puas dan ia memutuskan melanjutkan pelatihannya ke medan perang nyata demi mengembangkan bentuk-bentuk selanjutnya dari teknik ini. Luo Feng pun meninggalkan Pulau Kabut dan menuju benua utama Yanji, tempat di mana kekuatan prajurit benar-benar diuji. Dalam perjalanannya, ia menjelajahi gurun luas dan menyadari bahwa hampir semua tim tempur memiliki pejabat tingkat tinggi di dalamnya, menunjukkan betapa berbahayanya wilayah ini. Untuk memancing pertempuran, ia dengan cerdik memodifikasi perangkat pemindainya agar terlihat lemah dan menarik perhatian. Benar saja, 3 makhluk abadi dari ras iblis mendekati kapal Luo Feng dengan penuh keyakinan. Mereka mengira Luo Feng hanyalah mangsa mudah, seorang penguasa sektor manusia yang tampak santai menikmati anggur. Tanpa menyadari bahaya yang menanti, mereka menyerang kapal Luo Feng dan memicu ledakan besar. Namun, dari reruntuhan kapal, Luo Feng muncul tanpa cedera, siap bertarung. 2 makhluk dari ras Weiyi menyerangnya dengan teknik benang putih. Tetapi serangan itu tak berguna karena Luo Feng sudah berpengalaman menghadapi teknik serupa. Dengan teknik kebijakan bulan, ia menyerang balik dan menghancurkan tubuh abadi kedua lawannya dalam sekejap. Kerusakan besar pada tubuh abadi musuh membuat mereka sadar bahwa kekuatan Luo Feng nyaris setara dengan kaisar. Makhluk dari ras takut emas mengambil alih serangan dengan teknik menelan khasnya. Namun, Luo Feng mengeluarkan senjata pamungkas berupa tanaman pemakan bintang raksasa, membuat teknik lawannya tidak berguna. Terperangkap dalam domain emas dari tanaman tersebut, iblis takut emas kehilangan keunggulan. Luo Feng kemudian mempersiapkan pertarungan terakhir untuk menyempurnakan tekniknya, dibantu oleh binatang bertanduk emas yang menjadi bagian dari kekuatannya. Pertempuran sengit terjadi di atas gurun luas benua utama Yanji. Luo Feng dengan kecepatan dan teknik pedangnya berhasil menekan iblis takut emas tanpa henti. Saat merasa terpojok, iblis itu berusaha melapor kepada aliansinya, tetapi komunikasi terbatas membuatnya gagal. Ketika Luo Feng merasa waktunya tepat, ia memanggil binatang bertanduk emas yang langsung menghancurkan 2 musuh dari ras Weiyi. Iblis takut emas panik dan mencoba kabur, tapi disusul, diserang dan akhirnya meledakkan tubuhnya sebagai upaya terakhir. Meski ledakannya dahsyat, binatang bertanduk emas berhasil bertahan dan kembali tanpa cedera berarti. Setelah pertempuran, Luo Feng memunguti harta berharga dari ketiga musuhnya dan pergi dengan kapal baru. Ia puas karena teknik pedangnya kini mampu melukai makhluk abadi tingkat tinggi. Dan gabungan kekuatan teknik bulan, tubuh manusia serta binatang bertanduk emas membuatnya layak disebut sebagai kaisar tingkat tinggi. Pertarungan ini memperkuat posisinya sebagai ancaman nyata bagi ras-ras kuat di benua utama. Kabar tentang pertempuran itu sampai ke pusat ras iblis. 2 boneka hitam mencatat bahwa Luo Feng kini termasuk dalam 100 besar penguasa sektor terkuat, dengan potensi menjadi kaisar puncak. Mereka menyadari bahwa jika Luo Feng mencapai tingkat tubuh abadi, ia akan menjadi kekuatan tak terbendung. Maka diputuskan bahwa Luo Feng harus segera disingkirkan sebelum kekuatannya tumbuh melampaui kendali. Kaisar Langit Ungu ditunjuk secara khusus untuk memburu manusia tersebut karena ia memiliki kemampuan teleportasi dan peluang terbesar untuk menyelesaikan misi penting ini. Misi yang setara nilainya dengan membunuh seorang kaisar. Sayangnya, setelah 1 tahun penuh, tak satupun informasi tentang keberadaan target itu berhasil ditemukan. Sementara itu, Luo Feng yang menjadi target perburuan justru tengah menikmati petualangan dan pertarungan di seluruh penjuru benua Yanji. Dengan memanfaatkan sayap Siwu, ia mampu menyembunyikan kekuatan aslinya dan bermain strategi. Ia menggunakan tubuh manusia untuk melatih teknik pedang, sementara binatang bertanduk emasnya diturunkan hanya saat diperlukan untuk membunuh dengan efisien. Dalam waktu setahun saja, ia telah mengalahkan 5 pejabat dan 3 jenderal dari berbagai ras. Di benua utama yang penuh dengan ancaman dan para kaisar, ia harus sangat berhati-hati dan taktis dalam setiap gerakannya. Dalam 3 tahun petualangannya, Luo Feng semakin matang dalam teknik dan pemahaman terhadap hukum alam semesta. Ia berhasil memenangkan 15 pertempuran besar dan membunuh total 41 lawan, menjadikannya sosok yang mulai diperhitungkan. Binatang bertanduk emasnya dengan kekuatan sayap Siwu dijuluki kaisar bersayap perak dan ditakuti di medan tempur.
Meski begitu, Luo Feng menyadari bahwa untuk bersaing dengan penguasa sektor lainnya yang sudah berlatih jutaan tahun, dirinya masih harus terus berkembang, terutama dalam menembus batas-batas pemahaman hukum tingkat tinggi yang sangat sulit dilampaui. Di sisi lain, muncul ancaman baru dari ras otomat, Chiweika, seorang prajurit elit yang memiliki teknologi canggih dan dukungan penuh dari tuannya. Ia telah menangkap sinyal keberadaan Luo Feng melalui pemindai mutakhir dan tertarik untuk memburunya demi hadiah besar dan reputasi. Tanpa sepengetahuan Luo Feng, bahaya besar sudah mendekat. Di saat Luo Feng sedang menikmati waktu santai bersama istrinya di dunia virtual, ia tiba-tiba merasakan sinyal bahaya dari dunia nyata dan segera keluar, meninggalkan momen hangat dengan Susin demi menghadapi ancaman yang tidak terlihat. Di dalam istana bawah tanah kuno di benua utama Yanji, Luo Feng sedang bermeditasi saat 9 pilar cahaya tiba-tiba menghantam langsung dari atas, menghancurkan sebagian besar istana. Dinding istana yang penuh ukiran kuno dengan riak hukum pun ikut runtuh. Luo Feng segera bereaksi, mengaktifkan baju zirah dan perisai dewa binatangnya untuk menahan serangan. Setelah keluar dari reruntuhan, ia mendapati 9 kapal piramida otomatis mengelilinginya dari udara dan menyadari bahwa musuh memiliki teknologi pemindai yang jauh lebih canggih dari miliknya. Ini membuatnya waspada dan sadar bahwa kali ini ia tidak lagi menjadi pemburu, melainkan yang diburu. Luo Feng berusaha kabur, namun 9 kapal otomatis mulai mengeluarkan jutaan boneka robot hitam dari masing-masing kapal. Dalam waktu singkat, 9 juta boneka kelas F9 yang semuanya terbuat dari logam angsa hitam mahal memenuhi langit. Boneka-boneka ini dipersenjatai lengkap dan mulai menembakkan sinar energi secara bergantian ke arah Luo Feng. Ia berusaha menghindar, namun dari serangan ketiga, kecepatannya tidak lagi cukup. Ia terpaksa menggunakan seluruh kekuatan pertahanannya untuk menangkis rentetan serangan tersebut. Meskipun tertekan, Luo Feng terus bertahan. Ia dikepung dari 9 arah dan setiap kali mencoba melarikan diri, barisan boneka selalu berhasil menghalangi jalannya. Serangan-serangan yang diterimanya setara dengan ledakan penuh dari pejabat tingkat tinggi. Namun perisai dan baju zirahnya tetap mampu menahannya. Musuh dari kejauhan, Chiweika, mengamati pertempuran ini dengan tertarik. Ia terkejut melihat betapa kuatnya pertahanan Luo Feng dan mulai mengaktifkan formasi energi gabungan dari 3 pasukan sekaligus. Formasi itu menggabungkan energi dari jutaan boneka menjadi serangan gabungan yang sangat kuat. Boneka-boneka itu membentuk jaring cahaya merah menyala, menyerbu ke segala arah, mengepung Luo Feng sepenuhnya. Ia menyadari bahwa kekuatan itu jauh melampaui batasnya dan bila tetap bertahan, ia bisa benar-benar terjebak. Pada saat krusial itu, ia mengambil keputusan cepat, menghilang dari tempatnya dan menggantikan tubuhnya dengan bentuk binatang bertanduk emas bersayap perak yang besar, mengeluarkan tekanan mengerikan ke seluruh penjuru. Kemunculan binatang bersayap perak membuat Chiweika terkejut. Ia tidak menyangka bahwa musuh yang dikepungnya selama ini ternyata adalah sosok legendaris yang dikenal sebagai Kaisar Sayap Perak. Selama 3 tahun terakhir, sosok binatang bertanduk emas yang dikenal sebagai Kaisar Sayap Perak telah menjadi nama besar di benua utama. Kehebatannya menyebar luas, termasuk di telinga pemuda otomat bernama Chiweika. Ia merasa heran dan waspada terhadap kekuatan manusia yang mampu bertahan dari serangan pasukannya. Ia curiga bahwa manusia itu bukanlah boneka jiwa, melainkan seseorang dengan latar belakang besar dan mungkin memiliki kaisar sebagai penjaga. Hal ini memicu niat Chiweika untuk menangkapnya, meski harus membayar harga tinggi. Baginya, poin kontribusi dan harta dari manusia tersebut sangat bernilai. Luo Feng yang terpojok merasa tidak mampu bertahan lama melawan 9 juta boneka F9 dengan pertahanan super kuat. Pasukan serangganya pun tidak efektif, karena meskipun mereka dapat merusak beberapa boneka, pertahanan logam F9 terlalu tangguh. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari kepungan adalah dengan mengandalkan kartu truf terakhirnya, yaitu memunculkan binatang bertanduk emas. Maka, binatang itu pun muncul di langit dan langsung menebar tekanan dahsyat ke seluruh penjuru. Dengan bantuan sayap siwu yang luar biasa, binatang itu melesat secepat cahaya dan menyerang langsung pasukan boneka. Sayapnya yang luas menyapu ribuan boneka sekaligus, dan meskipun tubuh boneka tidak rusak, benang energi ruang dari sayap siwu menghancurkan inti mereka. Ribuan boneka pun langsung lumpuh dan jatuh dari langit.
Binatang itu mengumpulkan boneka-boneka yang tak bisa bergerak ke dalam cincin dunianya, menyimpan mereka sebagai harta berharga untuk diperbaiki nanti. Namun, pemuda otomat Chiweika tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan senjata pamungkas buatan gurunya, 9 negara dewa mutlak. Senjata ini dibuat khusus untuknya oleh tuannya yang sangat kuat dan kaya, sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan penuh. Begitu senjata ini diaktifkan, 9 kapal piramida mengeluarkan kabut cahaya ungu yang menyebar seperti jaring raksasa, mengurung binatang bertanduk emas dalam ruang khusus yang penuh tekanan dan cahaya yang terus membelit. Dalam waktu singkat, binatang itu terjebak sepenuhnya di ruang ungu milik 9 negara dewa mutlak. Meski ia terus meronta dan menghancurkan banyak sinar dengan kepakan sayapnya, cahaya ungu itu terus muncul tanpa henti. Semua piramida terhubung dan mengurungnya dalam dimensi tertutup. Untuk pertama kalinya selama perang wilayah luar, binatang bertanduk emas benar-benar terkunci tanpa bisa menemukan siapa sebenarnya musuh utamanya. Ketegangan memuncak ketika binatang bertanduk emas milik Luofeng terjebak dalam formasi pertahanan canggih bernama 9 negara dewa mutlak. Dalam dunia virtual, Susin, istri Luofeng, merasa cemas karena belum pernah melihat suaminya setegang itu. Di saat bersamaan, seorang pemuda berbaju zirah hitam yang ambisius melaju menuju pusat benua, berharap menembus tingkatan atas di antara para ras iblis. Namun fokus utama ada pada ruang ungu tempat 9 piramida besar memunculkan 81 raksasa robot berbahan logam kelas G. Logam yang biasa dipakai kaisar. Robot-robot itu mengepung binatang bertanduk emas dan menuntut pengembalian 500 juta boneka yang dikumpulkannya. Tapi niat sebenarnya adalah menghancurkannya dan merebut hartanya. Menghadapi ancaman luar biasa, binatang bertanduk emas memilih bertahan dan menghindar daripada melawan secara langsung. Dengan bantuan kecepatan ekstrim dan perlindungan sayap siwu, ia berusaha keluar dari perangkap ruang yang terus memperkuat pertahanannya dengan benang-benang ungu. Namun, 81 raksasa robot meluncurkan serangan gabungan dahsyat. Pedang raksasa dari energi ungu murni yang bahkan mampu merobek ruang. Terpojok, binatang itu hanya bisa melindungi diri dengan membungkus tubuhnya dalam sayapnya. Serangan brutal itu berhasil menembus pertahanannya dan melukainya, meski tidak menghancurkannya. Pertarungan terus memanas, serangan demi serangan diluncurkan oleh para dewa robot, menghantam tubuh binatang itu secara bertubi-tubi hingga memuntahkan darah emas. Tapi ketahanan tubuhnya mengejutkan semua pihak. Di kejauhan, Chiweika, pemilik sistem pertahanan itu, mulai frustasi karena tidak bisa menghancurkan lawan yang dianggapnya akan mudah ditaklukkan. Bahkan ketika serangan ke-9 yang disebut roda gerinda diluncurkan, hasilnya tetap tak memuaskan. Kini ia menghadapi dilema besar. Apakah akan mengeluarkan serangan pamungkas yang membutuhkan biaya sangat besar, atau menyerah pada kenyataan bahwa lawannya terlalu kuat? Dalam kondisi genting, binatang bertanduk emas justru melihat peluang. Ia memanggil bala bantuan dari dunia internalnya. 1 juta raja lapis baja harimau, makhluk bersenjata berat yang dikendalikan oleh Ratu Serangga Alina. Dengan tinggi 26 meter dan kekuatan serangan gabungan yang presisi, pasukan ini mampu menembus pertahanan siapapun, bahkan para kaisar. Seluruh pasukan muncul serempak, siap menghancurkan piramida-piramida yang menjadi inti sistem pertahanan lawan. Ini bukan lagi pertempuran biasa, tetapi perang total antara kekuatan alami dan teknologi tertinggi. Melihat pasukan yang begitu besar dan mematikan, Chiweika panik. Ia menyadari bahwa satu serangan gabungan yang tepat bisa menghancurkan sistem negara dewa mutlaknya sepenuhnya. Keunggulan yang semula ada di tangannya kini perlahan-lahan berpindah ke pihak binatang bertanduk emas. Dengan strategi matang dan kekuatan luar biasa, Luofeng membalikan keadaan. Kini bukan hanya bertahan, ia menjadi ancaman nyata yang bisa meruntuhkan teknologi tercanggih yang pernah diciptakan di medan perang semesta. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star, episode 184. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.